Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kali ini, kita akan membahas tentang permodalan dan pendanaan usaha. Pertanyaannya, apakah dalam menjalankan bisnis usaha harus memiliki modal yang besar? Apa jawaban kalian? Jawabannya adalah tidak. Karena dengan modal yang pas-pasan dapat memulai usaha dengan menyesuaikan potensi dan dana yang ada. Dana yang ada tersebut dapat dijadikan modal usaha. Selain itu, modal usaha yang paling utama adalah kemauan. Dalam bidang tata kecantikan, usaha seperti ini dapat dijalankan dengan syarat menguasai skill, teknik, atau bidang usaha layanan jasa tersebut. Karena selain menjadi pemilik atau pelaku usaha, merangkap menjadi tenaga layanan jasa. Intinya, usaha tersebut dapat dilakukan sendiri. Setelah berjalannya waktu dan usaha tersebut berjalan dengan baik, baru mencari pegawai atau tenaga ahli yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam memiliki modal usaha. Yang pertama yaitu kita membuka sistem pembayaran di depan atau istilahnya adalah deposit atau DP terhadap order pekerjaan yang kita terima, sehingga dari DP tersebut sebagian masalah keuangan dapat teratasi. Yang kedua, melakukan kerjasama modal. Kuncinya adalah mengajak partner atau teman yang memiliki visi dan tujuan yang sama, atau memilih pemilik modal yang mau menanamkan modal uangnya sebagai investor bisnis kita. Yang ketiga, menerapkan usaha bagi hasil. Kita bisa memilih usaha ini dengan cara memasarkan produk rekanan tanpa membayar, tetapi dengan sistem bagi hasil pendapatan. Yang keempat, menjadi perantara, yaitu sebagai perantara yang dapat memperoleh komisi atas penjualan bisnis yang kita lakukan tanpa perlu membeli produknya. Yang kelima, membayar pemasok di akhir. Kita dapat bernegosiasi agar bisa membayar ke pemasok setelah jangka panjang waktu tertentu, bahkan setelah produk kita terjual. Dan yang keenam, menjadi konsultan, di mana kita dapat menjadi konsultan di bidang yang kita kuasai dengan bayaran tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 jenis modal yang akan dikeluarkan dalam menjalankan bisnis. Yang pertama adalah modal investasi awal. Jenis modal ini harus dikeluarkan di awal dan biasanya dipakai untuk jangka yang panjang. Contoh modal ini adalah bangunan dan peralatan, seperti komputer, peralatan tata kecantikan, perabot kantor, dan barang-barang lain yang dapat dipakai sampai jangka panjang. Memang untuk pengadaan kebutuhan investasi awal ini agak lebih besar, tetapi nilai investasi ini dari tahun ke tahun, bahkan bulan ke bulan nilainya akan menyusut. Yang kedua adalah modal kerja. Modal ini harus dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan. Modal ini bisa dikeluarkan setiap bulan atau setiap produk dagangan pesanan konsumen kita.
Contohnya adalah bulu mata, hairspray, dan lain-lain. Pada prinsipnya, tanpa modal kerja, kita tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan dan tidak memiliki barang dagangan untuk dipasarkan. Modal yang ketiga adalah modal operasional. Modal yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan dari bisnis. Contohnya adalah pembayaran listrik, telepon, air, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendanaan usaha. Pendanaan usaha bagi wirausaha dapat diperoleh dari tabungan individu yang sengaja untuk disiapkan sebagai modal usaha. Pendanaan usaha ini dapat diperoleh melalui dana pinjaman dari sanak saudara atau family, partner, atau kemitraan, pinjaman dari kartu kredit, investor swasta, dana dari bank, koperasi simpan pinjam, dan dari lembaga atau organisasi permodalan lainnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang beberapa alternatif sumber yang dapat menjadi pertimbangan bagi wirausaha atau calon wirausahawan untuk mendapatkan modal usaha. Nah, sumber tersebut antara lain yaitu bank, perbankan syariah, kredit tanpa anggunan, kartu kredit, dan dana pemerintah. Nah, baiklah anak-anak, sekian dulu materi saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian. Nah, sekian dulu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.